Asal-usul etnis Bali di Lombok. Sejak kapan sebetulnya etnis Bali datang ke Lombok? Pertanyaan itu selalu menarik untuk dikupas, mengingat etnis Bali di Lombok sangatlah banyak. Ungkapan yang menyebut, di Bali Anda tidak bisa melihat Lombok, namun di Lombok Anda bisa melihat Bali, benar adanya. Lebih-lebih di Lombok bagian barat, baik Pura maupun Puri dengan mudah kita temui. Atau kalau mau lebih yakin lagi tentang keberadaan etnis Bali di Lombok, datanglah ke Mataram sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Kemeriahan pawai ogoh-ogoh akan menyambut Anda. Saat itu, Anda tidak akan percaya kalau sedang berada di Lombok. Banyak sumber menyebut, seperti yang termuat dalam buku Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Atas Selat Lombok. Tahun kedatangan etnis Bali di Lombok dimulai pada tahun 1692. Bersamaan dengan ekspedisi Kerajaan Karangasem Bali ke Lombok. Informasi itu tidak sepenuhnya salah. Namun, jika kita ingin lebih teliti lagi, sebetulnya hubungan Bali dengan Lombok telah terjalin jauh sebelum tahun 1692. Dan juga, kadang orang berpikir bahwa etnis Bali yang ada di Lombok ini adalah etnis Bali yang berasal dari Terah Karangasem semata. Padahal, pendapat itu jelas-jelas keliru. Hubungan Bali dengan Lombok telah terjalin sejak Kerajaan Gelgel eksis di Bali. Dalam buku Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok karangan Dr. Utrecht pada halaman 89, ia yang mengutip pendapat Burke menulis, salah satu Raja Gelgel yang termasyhur adalah Raja Batu Rengong, sang pemerintah pada pertengahan abad ke-16. Pada zaman Raja Batu Renggong, Pulau Bali tidak lagi di bawah kekuasaan salah satu kerajaan di Jawa. Menurut sumber-sumber Indonesia, maka Batu Renggong tidak hanya memerintah di Bali atau berkeraton di Gelgel, tetapi juga di Sasak atau Lombok, Samawa atau Sumbawa, dan ia merebut Blambangan di Jawa Timur sampai Puger. Sedangkan di bukunya Gede Parimarta, Lombok abad 19 halaman 21, disebutkan Raja Batu Renggong ini memerintah di tahun 1550. Pengaruhnya sampai ke Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Pada 1597, saat Blambangan diserang Pasuruan dan meminta bantuan Gelgel, Raja Gelgel ini mendatangkan pasukan dari Bali, Lombok, dan Sumbawa. Dari keterangan ini, dapat dipastikan bahwa nyatanya adanya Lombok pada abad 16 berada di bawah pengaruh Gelgel. Keterangan ini juga diperkuat dengan berita dari seorang pelancong Belanda bernama Stephen van der Hagen yang berkunjung ke Lombok tahun 1603. Stephen menyebut Pulau Lombok saat itu merupakan bagian dari Pulau Bali. Pengaruh Gelgel di Lombok bertahan sampai dengan tahun 1633. Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh tim penyusun sejarah Kota Mataram. Dalam laporan akhir yang mereka susun, disebutkan jika sebetulnya pada tahun 1520-an, Bali lah yang berada di bawah pengaruh Lombok. Hal itu mereka dasarkan pada berita yang ada di dua naskah Bali, yaitu Dwi Jendra Tatwa dan Babat Dalem. Diceritakan saat kerajaan Sasak diperintah oleh Sri Aji Krahengan, Gelgel sering mendapat serangan dari pasukan Sasak. Hingga akhirnya, karena kewalahan dan resah akan gempuran itu, Batu Renggong, Raja Gelgel saat itu memerintah Dahyang Nirarta, pedanda utama di kerajaan Gelgel untuk menemui Raja Sasak. Misinya adalah menawarkan perdamaian. Sesampai di istana kerajaan Sasak, Dahyang Nirarta disambut dengan penuh penghormatan oleh Sri Aji Krahengan. Di hadapan Sri Aji Krahengan,
Dahyang Nirata menekankan pentingnya perdamaian antara Lombok dengan Bali. Sri Aji Krahengan pun menyambut perdamaian yang ditawarkan Gelgel. Momentum penting pertemuan diplomatik itu terjadi pada bulan Oktober 1530 Masehi. Kelak, perjanjian perdamaian itu dikenal dengan Perjanjian Aji Krahengan. Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan hubungan antara Bali dengan Lombok telah berlangsung sejak tahun 1500-an. Namun, Infonusa meyakini hubungan Bali dan Lombok lebih tua lagi. Ini berdasarkan fakta lapangan, yang mana banyak klan-klan etnis Bali yang ada di Lombok ini menyebut nenek moyang mereka lebih awal datang ke Lombok. Klan-klan itu pun tidak hanya dari Terah Karangasem saja. Terah Klungkung, Singaraja, Buleleng, dan Terah Bali lainnya banyak beranak pinak di Lombok. Satu contoh, etnis Bali yang ada di kampung Negara Sakah misalnya. Mereka adalah salah satu klan Bali yang tidak bersembahyang di Pura Meru. Yang mana kita ketahui bersama Pura Meru adalah pura yang dibangun untuk menyatukan Terah Karangasem yang ada di Lombok. Gelar mereka pun banyak memakai Dewa Agung, berbeda dengan Terah Karangasem yang banyak memakai gelar Anak Agung atau Gusti Agung. Inilah gambaran singkat mengenai keberadaan etnis Bali di Lombok. Kapan-kapan, Infonusa akan mengulas konflik-konflik klan Bali yang terjadi di Lombok.